Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di negara Filipina pernah ada devosi kepada Santo Yosef yang sedang tidur. Maka itu biasanya mereka meletakkan arca Yosef sedang tidur tersebut itu di atas meja kerja mereka, maupun meletakkan arca Santo Yosef sedang tidur itu di dalam kamar mereka. Dan biasanya mereka menuliskan secari kertas kecil permohonan-permohonan mereka, dan mereka selipkan itu di bawah arca Santo Yosef sedang tidur, sebab mereka punya keyakinan bahwa ketika Yosef sedang tidur, dia berjumpa dengan malaikat, dan Santo Yosef menyampaikan semua permohonan mereka, dan malaikat menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan memang banyak orang mengatakan banyak permohonan terkabulkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ketika saya membaca dan merenungkannya, saya bisa merasakan pergumulan, kesulitan, kegalauan yang dialami oleh Santo Yosef. Mengapa? Karena ketika misalnya Santo Yosef sedang pulang dari bekerja dan mendapat kabar dari Bunda Maria mengatakan dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Sebagai seorang laki-laki, tentu dia berpikir bagaimana mungkin Maria bisa mengandung atau hamil sedangkan saya tidak pernah menyentuh Bunda Maria. Sebagai laki-laki yang mencintai Bunda Maria tentu merasakan sakit hati. Maka itu dikatakan dalam Injil, Yosef hendak menceraikan diam-diam Maria supaya tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Sebagai seorang laki-laki, meskipun dia mengalami kesulitan, tantangan, tetapi dia tidak ingin mempermalukan Bunda Maria juga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin dan percaya sebagai orang yang beriman, Santo Yosef pasti berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga Bunda Maria juga pasti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan suatu pencerahan kepada Santo Yosef supaya dia bisa memahami dan mengerti dan menerima itu semua. Dan apa yang terjadi? Ternyata Santo Yosef mimpi bertemu dengan malaikat, dan malaikat memberikan suatu penjelasan dan pencerahan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Santo Yosef menerima, dia bangun dan langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman ini kita bisa belajar bagaimana ketika Santo Yosef mengalami pergumulan, kesulitan, kegalauan dalam kehidupan, dia tidak lari kepada siapapun, dia tidak lari kepada hal-hal yang tidak baik, tapi dia lari kepada Allah, Yahweh yang menciptakan dia. Di sini kita bisa belajar, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, sakit hati, dendam, iri hati, atau apapun yang kita alami dalam kehidupan, masalah bertubi-tubi yang kita hadapi, jangan pernah lupa, larilah kepada Tuhan Allah penciptamu. Minta petunjuk, minta tanda, mintalah sesuatu untuk membantu dirimu untuk bisa menghadapi itu semua. Saya sangat yakin dan percaya banyak orang, umat Katolik ketika mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, masalah pekerjaan, sakit, penyakit, masalah keluarga, mereka lari kepada Tuhan Yesus, lari kepada Allah, lari kepada peran Ekaristi dan berdoa. Mereka mendapat kekuatan, mereka mendapat jawaban. Ada satu pengalaman yang saya alami bersama dengan seseorang ketika dia mengatakan ketika dia begitu rindu untuk bertemu dengan mamanya sudah meninggal, dia begitu rindu untuk bertemu dengan mamanya, dia meminta kepada Tuhan, kalau boleh saya bisa bertemu dengan mama saya di dalam mimpi. Dan apa terjadi? Dan Tuhan memang sungguh mengabulkan permohonannya. Dia bisa berjumpa dengan mamanya di dalam mimpi. Nah, hal-hal kecil begini kita bisa belajar bahwa ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan. Jangan lari kepada siapapun, jangan lari kepada hal-hal yang tidak baik, tapi larilah kepada Allah Yahweh yang menciptakan. Kita yakin dan percaya dengan iman kita, kalau kita lari kepada Allah pencipta kita, kita mengutarakan segala unek-unek sakit hati, mungkin kegalauan, mungkin segala kesulitan, kita percaya Tuhan pasti memberikan tanda kekuatan kepada kita, sama seperti yang dialami oleh Santo Yosef. Izinkan saya untuk berdoa kepada Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau senantiasa menunjukkan bahwa Engkau Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan satu sosok kepada kami, teladan bagi kami, yaitu Santo Yosef. Ketika bagaimana dia mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan dalam kehidupan untuk menerima bagaimana Maria sudah mengandung. Tetapi dia sungguh percaya
dia lari kepadamu dan Engkau memberikan kekuatan dan tanda kepadanya. Bapa di surga, bantulah kami anak-anak-Mu ketika kami mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Bantulah kami, curahkan Roh Kudus-Mu, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing kami ya Tuhan, agar selalu lari kepadamu, menceritakan segala pergumulan kami kepadamu, dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau pasti mendengarkan dan Engkau pasti memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan, bimbingan dan teladan yang Kau berikan kepada kami melalui Santo Yosef. Berkat-Mu ya Tuhan kami mohon turun berlimpah kepada mereka yang menyaksikan video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.